selamat datang di Dayu Ratna Channel. Jadi kali ini aku mau sharing bagaimana sih caranya buat cuci perlengkapan bayi dan bagaimana sih caranya cuci perlengkapan alat pumping atau alat pompa susu bayinya. Jadi jangan di skip ya videonya dan jangan lupa di subscribe. Oke guys, yang pertama kita akan siapin itu perlengkapan yang mau dicuci dan alat cucinya. Yang pertama kita siapin itu tempat cucinya kayak gini, spons cucinya. Kemudian itu ada sabun cucinya. Ini aku pakai Slick ya. Kemudian untuk cuci tangan aku pakai Sunlight. Kemudian ini adalah dot babynya yang mau dicuci. Ini belum aku buka ya, karena nanti aku akan bawa ke rumah sakit. Jadi ini aku belum buka sekarang, jadinya aku mau cuci dulu sebelum aku bawa packing ke rumah sakit. Kemudian ini ada alat pumpingnya atau alat pompa bayinya, pompa susu bayinya, pompa susu ibu. Ini aku akan pakai. Nanti jadi harus disteril dulu sebelum kita bawa ke rumah sakit. Nah di sini aku punya juga alat sterilizer dari Baby Safe ya. Kalau misalnya kalian nggak punya alat sterilizer, kita akan videoin juga ya cara manualnya menggunakan menggunakan air ya, dengan cara merebus air dan mensteril dengan cara manual. Nah kemudian di sini aku siapin buat cuci dotnya kayak gini. Ini juga pembersihnya. Kemudian capitan ini nanti tujuannya biar nggak panas ya, buat bolak-balikin perlengkapan yang akan di steril dengan cara manual. Kemudian di sini ada wadah untuk mencucinya. Kemudian ada 2 wadah ya. Nah ini ada wadahnya kayak gini. Ada 2 wadah ya. Jadi ini nanti buat di packing setelah dia udah selesai dicuci biar dot-dotnya sama alat pumpingnya itu steril. Jadi pakai kayak gini. Jadi yang ada tutupnya. Kalian boleh pakai yang ada di rumah kalian, bebas. Ini yang aku siapin itu adalah yang akan aku gunain ya. Teman-teman bisa boleh pakai yang kalian punya di rumah, alat-alat dan bahannya. Dan kita akan lanjut ke proses mencucinya. Oke, tahapan selanjutnya kita akan persiapin yang mau dicuci ya. Ini kita buka-buka dulu. Yang pertama ini akan aku cuci itu alat mangkoknya. Jadi mangkok ini nanti bertujuan untuk simpan kolostrum ya. Kalau misalnya seandainya belum keluar pada saat persalinan, kemudian saat babynya itu masih di ruang bersalin, itu kita bisa pumping AC-nya dulu, taruh di sini. Kalau misalnya memang nggak keluar atau lama keluarnya, taruh di sini. Jadi nanti disuapin ke bayinya. Jadi ini juga harus disteril ya, dan harus dicuci. Kemudian ini dotnya aku buka dulu ya. Nah ini partikel-partikel di dalam dotnya ini harus dibuka semua ya. Jadi ini kayak gini. Kemudian ininya juga harus dibuka. Jadi jangan sampai dia itu ada yang masih dalam satuan kesatuan kayak gini. Jadi takutnya itu masih ada kuman atau bakteri yang menempel nanti di bagian-bagian dotnya. Jadi ini udah kebuka semua ya. Kemudian alat pompanya ini aku akan buka juga. Nah di dalam alat pompa ini kabelnya nggak perlu ya. Nah di sini ada alat pumpingnya. Ini aku akan buka juga. Nah jadi ini alat pumpingnya, kita buka dulu ya. Partikel-partikelnya semua ini harus dibuka ya. Ini untuk pipanya ini nggak perlu disteril karena ini nggak ada hubungannya dengan terkontaminasi dengan susunya. Ini cuman alat buat sedot udaranya. Jadi ini nggak perlu, yang ini nggak perlu disteril. Kemudian ini botol pompanya. Yang ini juga botol pompanya mesti dibuka satu persatu ya. Nah seperti ini jadi harus dibuka kayak gini. Ini juga mesti dibuka.
Nah, kayak gini. Itu juga. Untuk mesinnya nggak perlu ya disteril. Nah, ini jadi aku ada yang aku beli alat pompanya ini ada 2 set ya. Dapatnya kanan dan kiri gitu. Jadi bisa buat pumping asinya kanan dan kiri. Nah, ini juga harus dibuka ya. Nah, kayak gini mesti dibuka satu-satu. Sama pipanya itu nggak perlu disteril. Ini botolnya nggak perlu dicuci ya pipanya. Ini bagian partikel-partikel kecilnya ini mesti harus dibuka. Oke. Nah, untuk alat pumpingnya udah semua ya. Aku masukin. Nah, tahap selanjutnya kita akan cuci ya. Cuci perlengkapannya ini. Ikutin terus ya. Nah, buat kalian yang pengen tahu aku beli perlengkapan di mana, aku udah sharing di video aku sebelumnya. Kalian bisa cari dan bisa cek di sana, bisa review video aku di mana sih aku beli perlengkapan ini dan harganya berapa. Di situ aku udah review ya. Oke guys, sekarang kita mau cuci perlengkapannya ini ya. Yang kita siapin di sini yang aku udah tadi bilang itu spons cuci piring sama tempatnya. Nah, di sini aku pakai Sleek Baby ya. Aku pakai Sleek Baby ya. Jadi ditaruh di sini kayak gini, kemudian dikasihin air gitu biar mau berbusa ya. Nah, ini kita kalau misalnya kalian yang udah pernah pakai dotnya atau udah pernah nampung dotnya, itu kalian rendam dulu pakai air hangat boleh, karena ini aku belum pakai dotnya, jadi aku nggak rendam pakai air hangat ya. Kalau misalnya kalian udah pakai dotnya, kan biasanya itu susu itu mengandung lemak ya. Biasanya susu itu mengandung lemak, jadi dia itu bakalan agak susah banget hilangnya. Jadi kalian mesti simpan dulu atau rendam dulu ini dengan menggunakan air hangat. Air hangatnya boleh dari dispenser atau bisa kalian pakai yang baru direbus ya. Kemudian kalian diamkan, baru dicuci sampai lemaknya itu keangkat gitu. Nah, ini karena aku belum pakai, jadi ini aku nggak rendam pakai air hangat, jadi aku cuma cuci pakai air biasa. Jadi ini aku akan penuhin dulu baknya ini, penuhi dulu sama air kayak gini. Usahain ya buat kalian yang cuci dot dan perlengkapan susu bayi ini mesti di bawah air yang mengalir ya. Tujuannya apa? Biar nggak bakteri ngumpul lagi dan juga biar lebih steril ya untuk kegiatan mencucinya ini. Sebelum kita mencuci perlengkapan bayi ini, tangan kita mesti bersih dulu. Jadi kita cuci tangan dulu ya. Jadi cuci tangannya dulu biar steril, biar bersih kayak gini. Nah, ini udah cuci tangan ya. Kemudian kita lanjut untuk proses mencuci botolnya ini. Oke, yang pertama airnya harus mengalir ya teman-teman. Nah, kita cuci dulu, kita kocok seperti ini. Kemudian kita pakai sleek, kita masukkan sabun cucinya kayak gini sedikit aja. Kemudian kita kasih air. Kemudian kita gosok menggunakan ini, gosokan susu kayak gini ya. Buat kalian yang pengen tahu aku belinya di mana, kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Di sana aku udah sharing ya link-linknya dan harga-harganya berapa. Ini kayak gini ya. Kalau misalnya yang udah pernah dipakai itu lebih keras lagi ya untuk menggosoknya. Ini karena belum pernah dipakai, jadi aku gosoknya secara perlahan aja kayak gini. Nah, digosok juga di bagian mulut dari botol susunya ini ya teman-teman. Nah, ini untuk di bagian luarnya aku gosok menggunakan spons gini ya. Kemudian kita kocok seperti ini.
Pastikan ini udah busanya udah semua ya, udah semua hilang ya busanya ya teman-teman. Dan biasanya kalau misalnya udah bersih banget itu dia bakalan bunyi kayak bunyi kayak krik krik krik, itu tuh artinya udah bersih banget ya, atau udah ketok banget ya teman-teman. Nah, ketika udah selesai dicuci kayak gini, kalian harus siapin wadah bersih buat nyimpan ini yang sudah dicuci. Nah, jadi ini kan udah selesai dicuci ya teman-teman. Jadi ini tempatnya, kalian harus siapin tempat bersih kayak gini. Jadi ditaruh di sebelah sini. Jadi ini udah bersih, kita taruh di tempat yang bersih kayak gitu. Nah, kita akan lanjut lagi buat cuci perlengkapan dotnya. Sama aja prosesnya. Kita masukin sabunnya, isi air sedikit, kemudian kita gosok bagian dalamnya menggunakan alat penggosoknya ya, kayak gini. Kalau yang udah pernah dipakai itu menggosoknya agak keras ya, karena ini belum pernah dipakai, jadi gosoknya halus saja. Ingat digosok di bagian bibir dari botol dotnya ini juga biar bersih. Untuk bagian luarnya digunain spons ya, kayak gini. Nah, udah bersih, tinggal dikocok kayak gini. Biasanya kalau udah bersih banget dia itu akan bunyi ya, bunyinya kayak gini. Nah, pastikan ya biar nggak ada busa di dalamnya. Nah, jadi udah selesai ya. Prosesnya akan diulang juga ke partikel-partikel yang lain. Untuk partikel yang ini juga sama, digosok kayak gini. Part-part yang ini juga sama, digosoknya kayak gini aja. Ini untuk alat pumpingnya juga sama prosesnya. Dikasihin sabun, kemudian digosok. Pastikan teman-teman menggunakan air yang mengalir ya, agar nantinya itu kalau misalnya airnya nggak mengalir, takutnya ada bakteri masih yang menempel di bagian botolnya. Jadi kalau mengalir itu kan minimalisir ya bakteri yang menempel di botolnya lagi. Jangan lupa kalian siapin tempat yang bersih kayak gini buat simpen dot yang udah kalian cuci. Nanti akan aku videoin ya cara manual buat sterilnya dan juga cara menggunakan alat steril. Jadi ada yang versi manual dan ada yang versi pakai alat ya, pakai mesin ya, mesin sterilizer ya. Kalian nggak boleh skip ya video ini biar kalian itu tahu langkah-langkah buat cucinya kayak gimana. Nah, buat yang lubangnya kecil gini, kalian bisa pakai gunain yang sikat yang kecil. Jadi bisa menjangkau semua ya. Kayak gini. Ini kan lubangnya kecil-kecil banget nih kan. Kalian bisa pakai yang alat sikat yang kecil kayak gini. Pastikan nggak ada busanya ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi tinggal diulangi aja ya proses mencucinya. Yang udah aku kasih tahu tadi di video di awal, jadi tinggal diulangi aja sampai semua partikel-partikel yang ingin dicuci itu udah kecuci dengan bersih. Untuk bagian dot bayinya ini halus saja ya teman-teman, karena kan dia
bentuknya kayak plastik gitu, jadi biar nggak lecet-lecet juga. Ini halus saja, pelan-pelan aja buat nyikatnya. Nah, untuk partikel-partikel yang kecil kayak gini dan bentuknya halus-halus kayak gini yang dari bahan plastik gitu ya, itu dilakukan mencucinya dengan cara perlahan aja ya prosesnya. Dan jangan lupa menggunakan sikat yang kecil, jangan digosok terlalu keras, hanya menggosok perlahan agar tidak lecet di bagian-bagian partikelnya. Nah, ini kita ulangi saja prosesnya hingga semua partikel-partikel ini tercuci dengan bersih ya, dan semua partikel itu digosok dengan perlahan seperti ini. Nah, tahap akhir ini juga dicuci. Tahap akhir ini juga dicuci ya. Nah, untuk alat cucinya ini juga kalian mesti cuci ya. Alat ini juga harus kalian cuci dan kalian keringkan biar kayak gini saat menggunakan kembali gitu. Nah, ini capitnya. Kita akan mau lanjut ke proses buat sterilisasi secara manual ya. Jadi capitnya juga akan aku cuci dulu. Nah, jadi teman-teman udah semua dicuci ya. Ini perlengkapannya udah semua dicuci. Kita bakal lanjut ke proses untuk sterilisasi secara manual. Ikuti terus ya, dan jangan lupa di subscribe. Oke, kita persiapin yang untuk sterilisasi secara manual itu kita siapin pancinya. Ini panci. Pancinya diisi air ya teman-teman, air bersih. Nah, ini pancinya udah isi air ya. Airnya secukupnya aja. Nah, kita akan lanjut ke proses buat rebus airnya dulu. Nah, teman-teman, kita akan lanjut ke proses sterilisasi secara manual ya. Jadi kita siapin dulu kompornya. Nah, kemudian ini panci yang udah tadi diisi air. Nah, kita tunggu ya sampai dia itu benar-benar mendidih, baru kita akan masukkan botol-botolnya yang tadi udah dicuci. Jadi nanti usahakan pada saat merebus ini tidak merebus botol beserta dengan airnya mendidihnya, itu nggak boleh ya. Jadi tunggu dulu, setelah dia mendidih kita matikan kompornya, baru kita masukkan botol-botolnya yang sudah tadi kita cuci itu. Nah, kita tinggal menunggu ya airnya ini untuk biar sampai mendidih dan ada busa-busanya atau gelembung-gelembungnya gitu, baru kita selesai untuk memanaskannya. Jadi ditunggu ya. Nah, ini teman-teman airnya udah mendidih ya, jadi kita matikan dulu kompornya. Nah, sekarang kita bakal masukin botol dot yang udah kita cuci tadi ya. Jadi masukinnya itu pakai capitan kayak gini ya, biar nggak panas. Nah, teman-teman, diusahakan tidak merebus botolnya. Jadi setelah dia mendidih itu nggak perlu
dimatikan ya. Setelah airnya mendidih itu dimatikan kompornya, kemudian baru dimasukkan botol-botol dotnya. Pastikan ini botol dotnya tenggelam di airnya biar lebih steril. Nah, jadi ini setelah dimasukkan ke dalam ini, kita goyang-goyangin kayak gini aja. Nah, diamkan selama 5-10 menit ya teman-teman. Ini harus dipastikan teman-teman, dia itu masuk semua ya. Nah, jadi ini masuk semua kayak gini. Jangan sampai ada yang masih mengambang di permukaan gitu. Ini ditunggu 5-10 menit ya. Setelah kompornya itu mati. Nah teman-teman, ini udah 5-10 menit. Sekarang kita tinggal angkat aja. Ini boxnya, box kedap udaranya. Untuk proses secara manual ini udah selesai ya. Jadi kita tinggal ambil dot yang tadi yang udah direbus tadi itu. Nah, kayak gini. Kemudian dimasukkan ke boxnya. Sebenarnya kalian bisa tiriskan terlebih dahulu ya. Nah, karena aku nggak punya tempat tirisan dari botol kayak gini, jadi aku langsung aja masukin ke box penyimpanannya kayak gini. Teman-teman, ini nggak boleh dilap ya teman-teman, biar nggak terkontaminasi lagi. Jadi kalau kalian lap lagi itu bakalan ada kontaminasi lagi. Jadi langsung aja dimasukkan ke dalam box penyimpanannya kayak gini. Nah, ini botol dotnya ya. Kita taruh kayak gini. Cepet. Nah teman-teman, untuk proses secara manualnya udah selesai, tinggal kita tutup aja kayak gini. Nah tinggal kita tutup aja kayak gini, udah selesai deh. Jadi ini udah selesai prosesnya ini. Jadi boxnya kayak gini, ini udah siap ya, tinggal dibawa ke rumah sakit aja. Jadi ini udah steril banget. Untuk proses secara manualnya udah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke proses secara menggunakan alat ya, atau menggunakan mesin sterilizer. Nah teman-teman, tadi udah selesai ya tahap secara manual. Sekarang kita mau sterilisasi botol-botolnya dengan tahap secara menggunakan mesin ya, mesin sterilizer. Jadi di sini aku menggunakan Baby Shave. Nah di sini aku belinya di Baby Kids ya. Nanti aku akan taruh nama tokonya di sebelah sini. Jadi ini alat sterilizer ini digunakan untuk mensteril botol ini kayak gitu. Nah yang pertama di sini udah ada buku panduannya. Kita akan ikutin sesuai dengan buku panduannya ya. Nah, alat yang aku gunain ini bisa untuk sterilisasi botol, kemudian juga menghangatkan botol susu, kemudian membuat menghangatkan telur, kemudian ada juga untuk memeras jeruk ya, kalau nggak salah memeras
jeruk dan sebagainya. Ini banyak ya multifungsi. Jadi yang aku gunakan multifungsi botol sterilizer yang kodenya LB309 dari Baby Safe. Nah, di sini petunjuk yang pertama itu kita masukkan dulu air ke dalam tempatnya ini ya. Dimasukkan dulu ya, airnya sekitar 100 ml. Nah, jadi teman-teman ini udah dimasukin airnya. Jadi airnya itu sampai batas ini ya, batas penutupnya ini aja. Kemudian pasang tutupnya. Kemudian ini tempat untuk botolnya dipasang juga. Terus kita masukkan botol-botol yang tadi itu yang sudah di steril tadi itu dengan cara terlungkup seperti ini teman-teman. Dimasukkan. Ini kayaknya kebalik deh. Kayak gini ternyata teman-teman. Dan ini ditaruh ke arah yang kebalik gitu. Nah, gini. Jadi ini muat banyak ya teman-teman. Jadi semuanya aja dia dimasukin, yang mau di steril dimasukin semuanya ke dalam tempatnya ini. Jadi sebenarnya ini buat botol susu aja, tapi ini karena muat banyak jadi aku pakai buat semua ya. Nah, ini udah semua masuk ke dalam. Terus kita tutup kayak gini dan kita nyalakan ya. Kita nyalakan. Nah, di sini ada tombolnya banyak, teman-teman. Di sini ada tombolnya banyak. Untuk sterilisasi itu diarahin ke arah yang kayak gini. Itu sesuai dengan petunjuk. Kalian bisa, kalau saya mau beli alat ini, itu kalian bisa lihat sesuai dengan petunjuk. Jadi didiemin aja sampai dia mati. Dia otomatis ya matinya nanti sendiri. Nah, untuk kegunaan yang lain itu ada banyak di sini. Nanti kalian bisa lihat di panduan, dan ini ada fungsi-fungsinya. Jadi ini untuk khusus steril itu ditaruh di sebelah sini. Nah, kita tunggu aja sampai mesinnya itu benar-benar mati. Setelah steril atau setelah mesinnya mati, itu tinggal kita taruh di box penampungan kayak ini, yang kedap udara tentunya, biar nggak terkontaminasi lagi. Jadi ditunggu ya prosesnya sampai dia benar-benar mesinnya mati. Nah, jadi teman-teman prosesnya kayak gitu ya. Itu mesinnya kayak ngeluarin uap gitu. Jadi di dalamnya yang udah kita masukin di dalam dari tempat sterilizer itu bakalan keuap gitu dia. Nah, jadi kayak gitu kita tunggu 5-10 menit. Nanti sampai mesinnya itu mati sendiri ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngatur untuk waktunya. Jadi nanti mesinnya itu mati sendiri. Nah, jadi ini mesinnya udah mati ya. Sekarang kita buka tutupnya. Nah, kayak gini. Nah, teman-teman bisa tiriskan dulu sampai airnya benar-benar turun, kemudian baru dimasukkan ke dalam box, atau kalian bisa masukin langsung ini ke dalam box penyimpanan kayak gitu. Nah, kalian bisa tunggu ini sampai ketiris gitu airnya, baru masukin ke dalam boxnya kayak gitu. Gitu aja sih proses dari steril botol susu atau perlengkapan pumping bayinya. Jadi kalian jangan lupa buat subscribe video ini, subscribe channel aku, agar aku lebih semangat lagi untuk sharing info-info penting mengenai kehamilan, menyusui maupun melahirkan nanti ya. Segitu dulu, terima kasih sudah menonton, bye bye.